Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh bertemu kembali meskipun melalui ibadah online malam hari ini. Kita sama-sama percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Malam hari ini kami boleh kembali untuk beribadah online. Kami percaya Tuhan mengurapi kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Tuhan kiranya izinkan kami untuk masuk hadirat-Mu. Pimpin kami mulai dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan akui bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh teramat baik, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kita akan akui bahwa ketika kita berada dekat dengan Tuhan, kita ada di dalam hadirat Tuhan, hati kita merasa tenang. Karena di sana ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Syukur Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang
kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya Engkau memberkati kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah mengurapi kami semua, baik yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik kami yang mendengar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, kami luaskan Engkau berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian saya akan bacakan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak pernah terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ada satu pertanyaan yang menarik. Pernahkah kita mempertanyakan kelayakan Tuhan sebagai tempat untuk meminta pertolongan? Pernahkah? Atau pernahkah kita mempertanyakan, pantaskah Tuhan menjadi tempat pertolongan kita? Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, akan terjawab pertanyaan ini pada bagian-bagian yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Mazmur pasal 121 dikatakan sebagai nyanyian ziarah. Kenapa nyanyian ziarah? Karena setiap tahun bangsa Israel atau orang Israel akan berbondong-bondong menuju ke Yerusalem untuk memuji Tuhan di sana, untuk beribadah. Nah, pada saat perjalanan mereka menuju ke Yerusalem, mereka melewati begitu banyak hal, termasuk melewati gunung yang di sana bukan gunung biasa, tetapi yang penuh dengan mara bahaya. Sehingga ketika mereka melewati gunung-gunung itu, bukan tidak mungkin ada pertanyaan menarik. Apakah mereka bisa berangkat dan kemudian pulang dengan selamat, atau sebaliknya? Nah, itulah kemudian orang-orang Israel menyanyikan nyanyian ini.
Suatu pujian yang diciptakan oleh Raja Daud dan dinyanyikan setiap orang yang akan menuju ke Yerusalem. Ketika mereka menyanyikan pujian ini, di manakah pertolonganku? Yang lain menjawab, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Ada satu hal yang menarik. Di sini dikatakan bahwa Tuhanlah penolongmu. Tuhan mereka bandingkan. Saya akan bacakan dari ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika orang Israel menyanyikan pujian ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Orang yang lain memberikan sautan nyanyian serupa. Apa yang mereka nyanyikan? Yaitu mereka menjawab, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada satu kontradiksi yang penting untuk kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama adalah ketika mereka bertanya bahwa ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, lalu kemudian ditambahi dengan pertanyaan, dari manakah pertolonganku? Ingat bahwa ketika mereka melewati gunung-gunung, itu gunung bukan gunung biasa, di situ ada begitu banyak mara bahaya yang siap mengintai, baik para perampok, baik binatang-binatang buas yang bisa menerkam mereka. Di samping itu, suatu kebiasaan orang-orang Israel kuno, mereka juga menyembah dewa-dewa Baal mereka di gunung itu. Ini merupakan suatu mara bahaya bagi orang-orang Israel yang beriman hanya kepada satu Tuhan. Menariknya ketika orang-orang ini bertanya melalui nyanyian, aku melayangkan mataku ke gunung. Dijawab yang lain apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada sesuatu yang begitu jauh ketika orang Israel bertanya, ketika aku melewati gunung, dari manakah? Lalu dijawab dengan jawaban yang begitu luar biasa, pertolonganku ialah dari Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Jadi artinya apa? Ketika orang Israel menghadapi begitu banyak mara bahaya, itu tidak sebanding dengan kekuatan dan kuasa Allah yang disediakan untuk memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mengalami banyak hal yang tidak mengenakan. Termasuk salah satunya adalah pandemi virus corona. Sebelumnya kita nggak pernah menjumpai tempat-tempat menjadi begitu sepi, pusat perbelanjaan begitu sepi, toko-toko tutup, tempat-tempat pertemuan tidak diperbolehkan lagi ada. Bahkan kegiatan olahraga pun juga tidak mereka lakukan. Kampung-kampung banyak yang dibatasi keluar dan masuk. Suatu keadaan yang tidak mengenakan. Bahkan pandemi ini sampai ke tempat yang jauh, melampaui benua. Saatnya hari ini Eropa menjadi tujuan pandemi virus corona. Di sana juga demikian, banyak pertokoan yang tutup. Masing-masing orang, masing-masing pribadi berusaha dengan kesadaran sendiri maupun mendapat anjuran dari pemerintah mereka mengisolasikan diri. Dan masing-masing pribadi mempunyai pikiran dan hati yang sama. Apa itu? Ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Ketakutan terhadap virus yang disebut corona. Virus ini begitu mengerikan, Bapak Ibu. Ketika masuk ke tubuh manusia, virus ini menguasai paru-paru manusia. Dia membentuk pneuma yang kemudian menutupi bagian-bagian yang bisa menerima oksigen ketika seseorang menarik atau menghirup nafas. Dan ketika virus ini menguasai paru-paru, orang akan mengalami gangguan pernafasan yang serius. Apabila
orang yang terserang oleh virus ini bukan tidak mungkin. Kalau tidak segera diatasi, maka kematianlah yang terjadi. Banyak orang yang kemudian merasa takut, merasa khawatir, tidak hanya takut kepada dirinya sendiri atau ancaman yang akan datang kepada dirinya sendiri, tapi juga keluarganya yang lain. Ini menjadi sesuatu yang serius. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, firman Allah mengatakan, aku melayangkan ke gunung-gunung. Firman Allah memberikan jawaban apa? Jawabannya adalah pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Saya sangat percaya, meskipun kondisi ini tidak begitu baik, tidak begitu mengenakan, secara sosial, secara keluarga, secara relasi manusia dengan manusia, secara ekonomi begitu banyak pembatasan-pembatasan. Tapi percayalah, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Dialah pencipta langit dan bumi. Dia mampu memberikan pertolongan. Firman Allah mengatakan, Dia tidak akan pernah membiarkan kakimu goyah. Dia akan menunggui engkau, menjagai engkau dengan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Percayalah, jika Tuhan menyertai kita, kasih Tuhan yang Dia limpahkan kepada kita, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi. Dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah Tuhan. Siapakah Tuhan kita? Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Tetap berpengharapanlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus dengan segala kuasanya, apalagi beberapa waktu yang lalu, Dia sudah mati dan bangkit kembali. Ingat Bapak Ibu Saudara, saya ingat satu hal. Kata corona ini diambil dari bahasa Latin, yang artinya apa? Yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Inggris menjadi crown. Saudara tahu artinya apa? Mahkota. Mahkota tidak akan bisa dikalahkan dengan sesuatu yang lebih rendah. Mahkota bisa dikalahkan dengan mahkota yang lain. Ada mahkota yang begitu berkuasa, dan mahkota ini dimiliki oleh pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus. Setelah Dia mengalami kematian, Dia bangkit mengalahkan maut melalui mahkota itu juga. Dan percayalah, kita terus berdoa bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan semesta alam yang berkuasa atas langit dan bumi, termasuk berkuasa untuk kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Engkau akan lakukan itu. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau Tuhan yang menyatakan kasih dan kemurahan, Tuhan mendengarkan dan menjawab segala puji syukur, hormat mulia, kebesaran, keagungan kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita
Kalau pada malam hari ini kami boleh melakukan ibadah meskipun terbatas untuk online ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang ada di tempat ini, maupun kuasa Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, bahkan hadirat Tuhan yang saat ini juga menghampiri setiap jemaatmu dimanapun berada. Kami percaya menyatakan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepadamu, dan kiranya berkat Tuhan terus melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dengan kondisi yang saat ini ada di dunia maupun di Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan. Kalau pertolongan kami datangnya daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi, kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar untuk melindungi, menyertai, bahkan menghindarkan ya Tuhan seluruh jemaat Tuhan dari kuasa, gangguan, sakit, penyakit melalui virus corona. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan-Mu damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan-Nya melalui Roh Kudus yang menyertai kita semua, mulai malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya, kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa pada ibadah online mendatang.